air kayaknya. Harus air. Boleh pakai yang lain nggak? Tapi harus air demineralisasi Iya, ya. air dem. Jangan air keran. Kalau saya nanti air keran Aquades berarti. iya minimal aquades lah. Kalau pakai air kan kenapa Bu? Kenapa coba? Kalau pakai air keran Ada mineral. Bereaksi sama bus gitu kali. balik lagi ya. Nanti kalau misalnya lama dia kan ada kayak bakterinya, ada lumpurnya, ya nggak boleh kan. Nanti ngerusak ke alatnya juga. Gitu. Jadi akhirnya sih harus ya minimal aquades lah ya yang udah didestilasi. Terus kalau misalnya frekuensinya itu kenapa harus diatur atau misalnya boleh nggak di bawah, terus pengaruhnya apa gitu buat di Sebenarnya sih alatnya? lihat aja dari getarannya. Kalau misalnya kan semakin banyak sampelnya dia biasanya butuh frekuensi yang lebih besar gitu kan. Kalau sampelnya sedikit, kalau misalnya dengan frekuensi kecil udah ngegetar iya apa sih cukup ke sonifikasi ya apa. Kadang-kadang dia cuma bisa 2 frekuensi sih di situ ya. Terus kalau misalnya kan cuma satu aja tadi yang dimasukin ke sini, boleh nggak kalau misalnya 2? Boleh. Sesuai Secukupnya. kapasitas saja. Secukupnya wadah itu. Tadi tuh nggak dua karena waktunya beda. Jadi sebenarnya idealnya sampel fase gerak semua juga di sonic juga kan selain milik core gitu karena kan kita takut ada udara terlarut yang dimasukin. Kalau misalnya Nah untungnya ini tuh alatnya tuh degasnya Udah bagus. otomatis Oh, on, iya, jadi nggak kan kalau manual mah itu dia Iya. bisa jadi dia berarti nggak akan ada masalah iya, gelembung-gelembung kayaknya ganggu. sepertinya seperti itu. Iya. Ya betul Pak. Ya ini mah baru alatnya juga. Jadi semakin canggih semakin meringankan operatornya ya. Operatornya bisa sambil jajan. Ini kan auto sampler ya. Kalau zaman dulu masukin Iya, sendiri. masukin sendiri. Nah, nanti kan hari Jumat gizi ya, gizi manual, injek manual. Jadi kalian belajar dua nih, injek otomatis sama injek manual. Jadi GC juga mereka injek. Injek, Nggak tapi ada demo. oh demo. Tapi nggak bikin sampel kayak gitu. Enggak. Cuman alkohol aja, pemisahan alkohol. Di Gizi? Iya. berarti di Pokoknya tadi kakak terus prosedur bener kan propanol, etanol sama metanol. buat keluarga all. Jadi nggak akan DEG. Oh iya ya? Cek DEG. Iya, cek DEG bisa tuh. Tapi Tapi ada standar 200 derajat. Masih masuk ya? Masih masuk Pak tapi Ini Bagus. oh ini yang masih masuk. sekarang 98 ya? Wih, mantap lah lumayan. Tapi suruh bikin sendiri aja. Ini paracetamol ya, tadi bikin kelompok siapa kalian? Iya. Dari area bagus ya. Jadi alatnya bersama. Parsquaria 0,9. Tapi nanti bikin sendiri aja kalibrasi ke ya yang nggak bisa dikasih. Oh, jadi Ya, nggak mereka apa-apa sih, ya, masukin ya. lagi di Excel teh. Iya sih, tapi nggak apa-apa deh. Kan biar dapat kalau dia lebih kalau di manual di Untuk bikin sendiri kurvanya. Ini belum ke alat deh, saya masih baru preparasi. Ada yang bertanya enggak terhadap preparasi dulu? Udah semuanya paham? Di sini HPLC-nya ada 4 reservoir. Reservoir itu apa sih tempat pelarutnya ya? Reservoir itu apa sih pelarutnya? reservoir. Reservoir ya? Berdasarkan Bejana pelarut. Nah, bahasa Indonesianya gitu. Nah, jadi itu dia menyediakan 4, ada sistemnya A, B, C, D gitu. Nah, di sini kan kelihatan ya A, B, C, D. Nah, untuk yang kita sekarang pakainya sistemnya isokratik. Isokratik. Selain isokratik ada sistem apa? Gradien. Kalau isokratik sistemnya apa? Konsentrasi. Komposisinya tetap. Berarti kita sampai beres saling terus segini ya. Nah, ini untuk komposisinya ada A dan B. Untuk A-nya komposisi apa? Air. Nah, nanti kalian ngecek aja di sini. Nah, ini selangnya kemana? Ke sini. Ini kan air. Terus nanti yang B cek selangnya kemana. Gitu. Terus bandingannya air 60. Metanolnya berapa? 40. Di sini kita kelihatan juga flow, artinya apa? Aliran laju air. Di sini berapa? 1000. 1 mili per menit. Terus ada di sini keterangan ini nih, apa? Pressure, tekanan ya. Jadi kita pakai tekanannya itu adalah, jadi sebenarnya tekanan itu adalah
biasanya yang menyebabkan itu selain tekanan tinggi itu montok juga biasanya kalau ada montok di kolomnya. Iya kayak gitu, dia akan mencapai maksimum dan akan berhenti. Terus kolom. Nah kolomnya kita pakai ini kolom. Kolomnya kita pakai di rumah sakit. Semakin tinggi laju air, semakin tinggi tekanan. Nah, tapi ini mah kolom yang bukan yang kita pakai. Kolom yang kita pakai ada di dalam, boleh dibuka. Boleh kayaknya, tapi tadi tuh nggak boleh lama ya. Soalnya subuh ya. Nih kolomnya. Nah, ini nih. Tapi nggak bisa lama ya karena pakai suhu doang. Ini kolomnya tuh. Kolomnya tuh dia ukurannya adalah tadi kita lihat ya sebelum running itu. Kolomnya itu adalah panjangnya 25 cm. Kalau jenisnya C18 atau apa? C18 itu apa? Iya, dan polar. Apa bahasanya C18? Hah? Aku hidrokarbon yang rantainya ada 18 ya C-nya. Nah, iya kan C18, karbon 18. Nah, untuk fasenya, fase terbalik atau fase normal? Terbalik. Terbalik. Untuk kalau C18 apa tadi sifatnya? Polar dan polar? Non-polar. Non-polar. Kalau yang keluar duluan, ini kan kita udah dapet ya paracetamolnya. Paracetamolnya keluar di waktu tesis sekitar 4. Untuk kafeinnya keluar di waktu tesis 5. Berarti lebih dulu paracetamol yang keluar. Berarti artinya apa tuh? Paracetamol lebih polar. Paracetamol bipolar. Kenapa? Kenapa keluar lebih dulu? Karena Karena interaksi, nggak terikat sama kolomnya kan non-polar. Kolomnya non-polar. Jadi yang tertahan lebih lama yang sifatnya lebih non-polar. Berarti antara paracetamol dan kafein yang lebih non-polar ya? Kafein. Apa lagi ya? Ada lagi nggak teh? Ada yang lagi yang mau ditambahin? Ada pertanyaan nggak dari kalian? Oh ini nih, saya mau ngejelasin ini ya apa? Untuk detektor. Kita pakainya detektornya adalah 2 ya. Ada yang 254 dan 275. Kalau yang di 254 itu kita simpan di channel A, kalau yang di channel B kita simpannya 275. Lalu untuk pengkondisian tuh tadi yang tadi di situ ada tampilannya juga kan ya, total flow-nya di sini ada 1 mili per menit, terus ini persennya 60-40 yang kesannya nggak kita pakai, terus ini high limit yang 4000, terus degasnya on modenya, udah sih itu aja. Nah ini adalah channel yang di 254, yang ini channel di 275. Sama faktor retensinya sama, hanya yang membedakan ini AU nya atau intensitas serapannya. AU teh apa sih intensitas serapan itu kan? Absorption unit. Kalau di spektro A2, kalau di apa sih HPLC AU. Jadi ini tuh waktu retensi, ini ke atasnya adalah AU intensitas. Jadi di waktu retensi berapa kah keluarnya dan di berapa kah tinggi serapannya itu. Jadi yang membedakan adalah tinggi serapannya ya. Yang di 275 dia lebih kecil, yang di 254 dia lebih besar serapannya. Kita kan di mana-mana kalau absorbasi juga pakainya yang lebih maksimum ya, serapannya lebih banyak gitu. Yang lebih maksimum. Sebenarnya berarti kalau kayak gini, kalau kita mau nyoba lagi bisa satu aja nggak penyegelan? Bisa pakai 254 aja nggak? Bisa kan? Bisa karena di 254 aja dia juga udah keluar kan, dan serapannya lebih besar gitu. Jadi kalau PDA tadi diterangin nggak kepada semua? Udah terangin kan? PDA detektor. Kalau detektor PDA itu dia bisa nge-scanning, jadi dia bisa nge-scanning, karena kan sebenarnya ini tuh PDA tulisannya.
ini tuh kan sebenarnya kalau misalkan cuma satu sampel, dia ini terlihat mudah nggak oleh kalian? Iya. Terlihat mudah, simple. Padahal kenyataannya mah enggak. Kenyataannya kalau kalian dapat sampel murni, apalagi misalkan hasil isolasi ya dari daun apa, itu ada beribu-ribu senyawa. Dan bayangin ini udah kayak rumput. Gitu. Banyak nggak akan Yang murni satu kebaca kayak banyak. gini. Iya gitu. Jadi fungsinya kita pakai PDA itu buat nge-scanning. PDA itu dari berapa sampai berapa tuh? UV aja UV. Oh UV, PDA berarti dari 200 sampai 400 ya? Berarti PDA Serapan UV. bisa nge-scanning dari 200 sampai 400. Sebenarnya kalau misalkan ini channel A dan channel B juga sebenarnya kayak scanning juga dong. Iya. Berarti bisa Makanya juga sebenarnya kayak PDA juga sih sebenarnya. Sebenarnya bisa dinyalain VDA-nya aja kita buat tahu dia di panjang gelombang mana yang tertinggi. Jadi kenapa pemilih? Nggak bisa nggak kalau misalkan kayak misalkan channel A 200, channel B 400 gitu, itu sama aja kayak scanning PDA nggak? Oh nggak beda ya? Ada menunya di situ. Oh nggak bisa, berarti itu bukan scanning kayak cuman cek absorbensi 200 dan 400 Iya. ya gitu. Oh Tapi ya kalau nggak kan. salah ada menu VDA-nya dia. Oh di Jadi sini. bisa langsung kalau misalnya kita apa sih namanya running aja dari 200 sampai 400 kalau misalnya kita belum tahu sampelnya kan, tapi ini kalau ini kan paracetamol sama kafein udah tahu kan ya dia semacam organik molekul kan, jadi mungkin pasti di 254 biasanya dia keluar atau di 275. Jadi ya ini udah kalau misalnya kita nggak tahu sampelnya boleh running VDA aja, terus nanti dilihat absorpsi yang paling tinggi di mana gitu. Biasanya kan mungkin sesuai dengan sampelnya apa kan ya, ada di 280 nanti ternyata 280 yang paling bagus ya udah 280. Serapannya tinggi ya. Tapi ini udah diatur kan, udah kayaknya VDA-nya langsung apa sih panjang gelombang yang udah diatur ini. Iya, ini yang sebelumnya sih. Oh, iya. Yang sebelumnya tuh udah dulu. Ada lagi yang pertanyaan? Udah ngerti belum? Kayak gampang sih. Gampang lah, berarti nggak masukin aja. Kayak terlihat mudah, cuman yang lebih susahnya tuh yaitu optimasi, cari kondisi yang bisa untuk memisahkan sampel kita. Nah gitu. Masalahnya kalau sampel, apalagi kayak hasil isolasi ya teh, itu akan banyak banget ya senyawanya rame ya biasanya. Nah itu kalau aslinya saya ngelihat kayak pernah ada yang running sampel tuh kayak ada yang ke atas gitu si puncaknya teh pokoknya nggak di bawah gitu, terus udah kayak gitu. Gini aja deh. Nah ya kayak gini lah hampir ya kayak gini. Ya tapi kalau ini kan Ini mah background aja belum kon. Kalau orang kadang-kadang kalau kita nggak tahu sampelnya ya sampel kita belum murni. Iya kayak gini, sok mana sampel kalian. Nah tahu cara sampel kalian mana gimana, diidentifikasinya kayak gimana? Oh iya, oke teh ya. Dilihat dari serapannya, kalau serapan segi tingginya paling tertingginya serapannya segini itu sampel apa? Emang dengan serapan paling tinggi kita bisa tahu itu sampel apa? Pakai standar. Ini mah ini aja ya saya nanya gitu. Hah? Pakai standar. Oke, pakai standar ya. Jadi kalau HPLC ini wajib memiliki standar kalau misalkan kita senyawanya tidak diketahui. Misalkan kita mau bawa kurkumin gitu, kita harus punya standar kurkuminnya. Nanti yang paling mirip sama standar gitu ya? Iya, paling sama standar kayak gitu. Nah, kalau pertanyaannya nggak punya standar, Nah itu. gimana? Nah, ada sih atasnya ini, alat atasnya HPLC itu ada. Namanya alatnya apa? LCMS. Jadi detektornya apa? Detektornya apa? LCMS atau enggak besok kita GCMS, detektornya apa? Spill ini mau bocoran. Detektornya MS. MS itu apa? Kalian baca itu juga apa sih? Kasus Belum ada deh. oh belum dapat ya kalian? Oh iya. Oh, iya. Jadi ini mas spill aja, nanti kalian belajar lebih dalam ya. Jadi kalau kita nggak punya standar, apalagi kayak isolasi kan bahan alam itu senyawa baru ya, nggak punya standar. Kita bisa deteksinya dengan pakai MS atau mass spectrometry ya, spektroskopi massa. Nah itu tuh berdasarkan apa? Berdasarkan berat massanya ya. Jadi nanti dihitung kan, misalkan di situ ada senyawa apa, kayak perhitungan kayak gitu, NaOH berapa kan gitu. Jadi kayak karena ada berapa. spektrumnya nanti suka ada di sini masanya berapa, di sini masanya berapa. Nah gitu. Kalau Nah, ini kan nggak ada angkanya ya. Kalau si MS itu cuma kayak garis-garis doang. garis Satu, tapi ada angkanya. Nah berat itu nanti berapa. dicocokkan dengan apa? Library. Library. Jadi si alatnya punya library. Kalau nggak ada di library,
Jadi library juga itu adanya dari hasil orang-orang juga, dari hasil orang-orang running, jadi disatukan. Tapi perusahaan biasanya suka punya library gitu. Jadi itu beli biasanya kalau pengen update lebih banyak begitu. Kalau belum ada di Ataupun- library-nya, Iya, belum ada library-nya, ya itu. masukin sendiri juga. Jadi kita harus Di itu kayaknya pelajaran ASIS tuh ya, masuknya elusidasi struktur dia menentukan. Nah, makanya orang-orang organik kan itu wajib banget ya kalau di elusidasi. Kan hikmah tuh. Gitu. Nanya kenapa kalau pelarut sama LWN-nya harus sama? Hah? Pelarut sama LWN-nya harus sama? Pelarut sama LWN, apa bedanya? Sama kan pelarut LWN. Pelarut ke LWN kan? Pelarut ke LWN. Tapi kenapa tadi beda nanti itunya? mindset kalian jadi satu ya, pelarut itu adalah LWN, LWN itu adalah fase gerak. Jadi itu adalah kayak nama lain, bukan nama lain ya. Fase gerak bisa disebut juga sebagai LWN, bisa disebut juga sebagai pelarut. Karena isinya adalah pelarut. Terus kenapa tadi beda kalau misalnya yang di Barat mah yang 60-nya tuh metanol apa sih ini mah? Ini mah 60 air. Emang yang fase gerak kalian 60 metanol? Iya. Oh, bukan 60 air. Oh, kebalik ya? Ya udah nggak apa-apa. Iya, 60. Aturan sih biasanya yang melarutkan itu menuruti fase gerak. Iya. Tapi selama sejauh itu tidak ada masalah terhadap komposisi si ini ya, komposisi si sampelnya, selama dia masih metanol dan air, karena dia untuk sebenarnya mencegah agar larut aja sih, larut biar larut. Tapi idealnya sama gitu ya. Idealnya fase geraknya bisa dipakai lagi, seperti nanti eksklusi itu melarutkannya oleh fase gerak. Paham? Ada lagi yang bertanya? buat penampungannya. Iya betul, limbah. Jadi nanti limbahnya sekali injek udah ada bocoran belum tadi? Sekali injek berapa injeknya? Tadi kan kita masukin 1 mili tuh. Sekali injek yang dicabutnya berapa? 10 mikroliter ya. Udah di spill. 10 mikroliter ya. Jadi memang bisa dibayangkan kali 10 mikroliter segimana. Kecil banget. Saya bayangkannya dari kecil itu dia melewati beberapa selang kan ke sana. Maksudnya teh kan dia kan ke kolong, Berarti ke kecil bawah, banget ya ke bawah arus terus sama si fase gerak. Kenapa? Kecil banget itu. Kecil banget kan? Selamanya. Iya. Hah? Makanya tekanan di situ. Iya. Makanya ada nih atasnya HPLC ini, bukan atasnya sih ya, dia bisa temanannya lah. HPLC preparatif namanya. Artinya di mana kita misalnya udah nentuin nih di analisis kita dapat misalnya senyawa murni, pengen kita ambil kan si senyawa itu, nah injekannya lebih besar kalau yang preparatif, jadi dia bisa sedikit menampung gitu, bisa ditampung jadi si keluaran ini. Tapi ya kalian bisa bayangkan begitu rumit kalau mau menampung hasil pemisahan di mana dia akan keluarkan ya. Tapi itu ada yang mengerjakan gitu, dan itu ada yang melakukan. Ada lagi nggak pertanyaannya? Kalau nggak ada, kalau kalian mengerti nggak? Yang penting itu sih intinya, mengerti nggak? Soalnya ini begitu penting sih kalau menurut saya, kayak HPLC atau PC itu sangat penting karena di setiap industri udah mainannya udah nggak jalan manual, jalan pakai konvensional, mereka udah pakai alat mainannya. Apalagi dihadapkan sama kayak perusahaan obat itu dengan berapa jam sekali mereka harus melakukan quality control gitu kan ya, apakah betul komposisi obatnya segitu gitu. Jadi kalau salah kan nanti membahayakan manusianya kan. Nah, bisa dibayangkan ini adalah jantungnya perusahaan obat lah gitu. Kalau perusahaan obat pasti HPLC itu ada wajib, dan itu pun nggak akan punya satu. Mereka tuh ada cerita di industri kimia farma, satu ruangan kayak gini isinya bisa sampai 4. Wow. Dan bayangkan kalian harus memegang itu semuanya. Oh, dari orang kimia ya, bukan farmasi. Iyalah, farmasi sebenarnya farmasi juga banyak penelitian tentang HPLC juga, tapi mereka lebih ke konten Obat. komposisi obatnya kan nantinya. Kita yang periksain gitu ya. Makanya kimia itu begitu penting sebenarnya dari kehidupan, karena air pun adalah kimia gitu. Iya. Sama yang kita tahu, jangankan air, nasi yang kita makan juga itu adalah sebuah kimia kan. Kita sendiri mengandung protein. Jadi kimia itu sebenarnya sangat penting ya. Sangat Penting ya, banget. kalau kata saya, beruntunglah kalian belajar kimia. Tapi jangan sampai juga kalau mau makan nih, wah glukosa, kenapa? Gak beres-beres makannya. Tapi kata Prof
Unang biar inget kayak gitu. Iya memang Dari sih. bangun tidur. Tidur kan harus ingat. Wah, kan? struktur protein ada apanya tuh? Ada aminnya, ada apanya? Kok pas mau makan tempe atau tahu? Oh, mau mandi sabun. Oh iya, penyabunan. Bikin sabun pakai NaOH minyak. Jadi semuanya tentang kimia ya. Maksudnya baju yang kita pakai pun polimer kan kimia. Ya, ada pertanyaan lagi sampai sini? Jadi sebenarnya ini adalah Satu kali ukur berapa menit gitu. oke, ya benar. Nah, untuk diingetin tadi ya, satu kali ngukur kita pakainya metode tensinya berapa lama? Di sini bisa kelihatan di garis kromatogramnya berapa? Yang bawah. Yang X 10. Iya, ini menit. Berarti 10 menit ya. Oke. Kenapa sih kok nggak ada yang nanya teh kenapa 10 teh? Kenapa enggak 5 atau kenapa Kenapa enggak teh 10? 20 gitu. Nah, kalian tidak semakin kalian banyak bertanya berarti semakin kalian tuh berarti ngerti kan? Sebenarnya maksudnya makanya nanya gitu. Kenapa 10? Bisa nggak kalau 2? Kalau 2 ya kenapa tuh kata Teh Tias kenapa nggak 2 aja kan lebih cepet teh? Oh, gitu kan. Belum sampai. Oke. Laju Si senyawa kitanya ya. Nah, Keluarnya di berapa? Tadi dia 5. Tadi 4. Lima. Iya belum ada. Berarti dia keluar ada. nggak tapi sebenarnya si senyawa itu keluar nggak sebenarnya kalau misalnya kita pakainya waktu tensi 2 saat kita nginjek keluar nggak si senyawa itu dari si kolom? Enggak. Keluar tapi nggak kebaca. Oke, keluar dari baca lu udah ngerti dikit. Keluar tapi nggak ke record nggak kebaca percuma Ah, kan? iya, Percuma iya, kan? iya. Iya. Jadi di timing maksudnya water tensi ini tuh penting banget gitu. Makanya kenapa komposisi apa sih optimasi, maksudnya optimasi itu dari komposisi pelarut dari mulai pelarut terus pembacaan water tensi berapa lama itu ngaruh terhadap apa yang akan kita kerjakan. Bisa jadi kita menduga-duga bahwa senyawa kita tidak keluar gitu ya. Padahal ternyata water tensinya belum. Bisa jadi dia belum keluar. Nah, laju alir juga ini kan 1 mili keluarnya di 5 ya untuk kafein. Kalau misalkan kita rubah laju alirnya ke 0,5, dia akan semakin cepat atau semakin lama? Lama. Semakin lama. Otoritasnya akan semakin Lama. Banyak. Lebih banyak. panjang Lebih ya. banyak waktu. Cuman bagusnya kalau otoritas kecil itu, flow laju alirnya kecil itu dia akan bisa lebih bagus misalnya. Jadi supaya jarak antara nanti campuran kan kita belum masuk ke campuran nih. Kalau sampel kan udah masuk ke campuran nih ya. Nanti saat akan terpisahnya akan lumayan bagus. Jadi tapi nggak juga lama banget gitu. Jadi kita harus tetap optimasi, cari yang bagusnya di mana. Sampai sini udah ngerti semuanya. Saya mau Kalau sampai nanya. sini harus ngerti ya. Saya mau nanya, kan tadi si waktunya itu kan 10 menit ya. Nah, dengan laju alirnya 1 mili, gimana kita bisa tahu nentuin 10 menitnya gitu, nggak 20, gimana Iya, sih? kalau ini kan Itu karena hasil udah- pengukuran gitu. Iya, ini hasil optimasi saya. Maksudnya dari tahun ke tahun itu selalu kita ganti. Jadi kalau misalnya sampelnya belum yang tahu mah kita harus optimasi terus. Iya, wajib itu yang kita lakukan. Semua penelitian, semua penelitian. Mau kalian nanti ada praktikum kuota next ya di 2B itu adalah untuk penelitian kedepannya untuk yang elektrokimia itu tentang kuota optimasi di mana dia akan keluar di potensial berapa arusnya mah tergantung dengan konsentrasinya ya. Kalau konsentrasinya semakin gede arusnya akan semakin tinggi. Cuman yang jadi masalah potensialnya akan keluar di berapa dan kalau apalagi baru gitu dan apalagi jangankan gini ya kadang kita mencoba dengan yang sama di jurnal juga kadang suka beda gitu karena itu mempengaruhi dari mulai suhu dan sebagainya. Jadi optimasi itu sebenarnya yang paling lama Optimasinya. makanya kalau kayak HPLC terus kayak Voltam itu adalah alatnya arahnya ke penelitian bukan pengujian. Maksudnya dalam arti kalau pengujian itu kan harus kayak UV-vis absorban tinggal baca pengetahuan kan ya maksudnya. Terus kayak AS itu pengujian udah bikin aja ppm segini tinggal masuk nggak ke rentang standar maksudnya nggak scanning kayak optimasi. Nah gizi nanti masuk ke optimasi lagi juga sama, cuman kalau gizi mainannya adalah udah suhu jadi bukan by polar non polar lagi gitu tapi mainannya suhu berapa dia akan Kayak dingin. Hah? Makanya jadi panas gitu. Iya
ya, maksudnya ruangannya dingin karena dia tuh panas kan sampai suhu 200 derajat Celcius. Ya, Sama itu tuh yang kalau tekanannya udah 4000 alatnya berhenti sendiri. ya. Nah ini kan tadi yang saya bilang ya, ini kan high limitnya 4000 ya. Saat kita ini pressure-nya yang kita sedang pakai ada 3500. Nah saat dia mencapai high limit yang 4000 dia akan gimana? Akan mati. Tek, gitu. Dia ada alert lagi, semacam alert tuh apa sih? Apa sih alertnya? Peringatan tah, semacam peringatan bahwa ini harus dirubah gitu. Maksudnya si itunya tekanan terlalu tinggi, high pressure. Ketika bisa dilanjutin gitu. Nggak bisa, mati. Berarti harus diubah ya itu. Ini juga ya, ini juga ini spill aja, ini high limitnya 4000. Sebenarnya dari alatnya 5000. Cuman di settingnya di sini 4000. Nggak boleh sampai 5000 pisang. Kalau 5000 pisang alatnya itu bisa rusak. Jadi jaga jarak di saat 4000 kita udah spare, udah peringatan. Udah zona kuning. Gitu. Udah ngerti kan? Yuk kita balik lagi yuk. Kayaknya kita sudah lama. Satu kelompok 1 jam lumayan ya. Iya makanya kenapa saya minta pagi. Kalau bayang kalau dari siang belum hujan nanti terus pakai payung kalau nggak bisa. Belum bawa sampel kan. Ya ada pertanyaan lagi? Sarah? Lagi deh. Hikmah? Sarah ini. Enggak, aku tuh kayaknya gitu. Hari ini saya putus. Sarah. Oh Sarah. Pakai jas. Ini